Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dengan NPM 22411040. Saya dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Jika data berdistribusi normal, dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Dapat dikatakan distribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari sama atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikan kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang sebanyak lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang memiliki belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang sebanyak kurang dari 30 tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Apa saja uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara, yang jika dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual antara lain menggunakan grafik normal PP, norma QQ, histogram, stem leaf, box plot, dan lain-lain. Sedangkan secara statistik dapat diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, Andersen-Darling, Ryan-Joyner, Skewnes-Courtois test, Jar-Kubera, dan masih banyak lagi jenis uji statistik lainnya untuk menilai normalitas. Pentingnya uji normalitas dalam analisis data tidak dapat diabaikan. Hal ini karena banyak metode statistik yang memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak valid. Oleh karena itu, uji normalitas perlu dilakukan sebelum menerapkan metode statistik tertentu. Penyebab data tidak berdistribusi normal. Penyebab data tidak berdistribusi normal adalah terutama adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan, di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas. Uji Godness of distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk jadi Godness of distribution normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai
Kesimpulannya, uji normalitas adalah metode penting dalam analisa untuk menilai apakah data berdistribusi normal atau tidak. Metode chi-square merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam uji normalitas. Namun, terdapat juga metode lain seperti Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Pemahaman yang baik tentang uji normalitas membantu dalam interpretasi hasil analisa statistik. Saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.